Jadi ulama-ulama yang istiqamah, semakin tinggi ilmunya semakin tawadu. Semakin tinggi ilmunya semakin takut kepada Allah. Semakin tinggi ilmunya, saudara, semakin sayang kepada umat, sehingga serius, fokus untuk membimbing, membina dan mengajak umat ke jalan kebenaran. Alhamdulillah. Makanya kedudukan ulama itu ditinggikan oleh Allah sekian banyak derajat, saudara. Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah yang nyatakan bahwa Allah meninggikan kedudukan orang-orang yang beriman dan memiliki ilmu daripada kamu sekalian. Darajat, beberapa derajat, saudara. Jadi Allah memuliakan para ulama. Allah mengistimewakan para ulama. Nah, kalau Allah yang maha mulia, maha suci, maha tinggi memuliakan para ulama, maka kita sebagai hamba-hamba Allah wajib memuliakan para ulama kita, saudara. Jangan coba-coba kita kurang ajar kepada para ulama, saudara. Hati-hati. Ini zaman sekarang ini udah zaman edan ini, saudara. Banyak orang kurang ajar sama kiai, kurang ajar sama ulama. Baru belajar tidak seberapa, saudara, merasa lebih hebat dari para ulama. Kadang-kadang ulama-ulama salaf, saudara, direcehkan sama mereka, diremehkan sama mereka. Dia merasa lebih hebat daripada ulama-ulama salaf kita. Na'udzubillah min dzalik. Nah, karena itu, saudara, kenapa para ulama ini begitu dimuliakan oleh Allah, begitu diistimewakan oleh Allah? Karena mereka rujukan umat, karena mereka tempat bertanya umat tentang hukum-hukum Allah. Maka itu Allah perintahkan kepada kita dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahlu dzikri. Siapa itu ahlu dzikri? Ahlul Quran, ulama, fuqaha. Saudara, tanya kepada mereka kalau kamu tidak tahu masalah dalam urusan Islam. Siapa yang nggak tahu urusan akidah? Tanya ulama. Siapa yang pengen tahu urusan fikih? Tanya ulama. Siapa yang mau tahu mana akhlak baik, mana akhlak tidak baik? Belajar kepada ulama. Jadi ulama berdasarkan firman Allah dalam ayat tadi, rujukan tempat bertanya, saudara. Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Jelas tidak? Saudara, berkaitan dengan ini, maka Nabi Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita tentang posisi dan peran ulama, saudara. Singkat Nabi mengatakan, apa kata beliau? Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al ulama warasatul anbiya. Ini yang tadi dibawakan oleh ketua MUI kita, saudara. Tadi ketua MUI Kecamatan Cicurug membawakan hadis ini, yaitu al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi, pewaris para nabi, saudara, yang mewarisi ilmunya, yang mewarisi akhlaknya, yang mewarisi kewajiban dakwahnya, yang mewarisi resiko dakwahnya. Saudara, apa yang pernah dilakukan oleh Nabi disebarkan oleh para nabi. Saat ini semua tanggung jawab tersebut ada di pundak ulama. Emang gitu saya mau tanya sama yang hadir sini, kalau gitu kedudukan ulama penting tidak? Perlu tidak? Tinggi tidak? Mulia tidak? Apa boleh kita kurang ajar kepada mereka? Apa boleh kita kurang ajar kepada mereka? Tak boleh, saudara. Orang yang kurang ajar kepada ulama, ilmunya nggak bakal berkah, saudara. Orang yang kurang ajar kepada para ulama, saudara, hidupnya tidak akan bahagia, dunia maupun akhirat.
Nah, maka itu apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ketua MUI kita, hendaknya kita jadikan pegangan, muliakan para ulama kita. Jangan sakiti hatinya, jangan rusak namanya, jangan hina dirinya, saudara. Kalau kita ketemu para ulama kita, saudara temui dengan sopan, santun, ramah, cium tangannya saudara, minta doanya, ambil berkahnya saudara. Itulah etika ahlus sunnah wal jamaah, bagaimana mereka memperlakukan para ulama. Alhamdulillah. Nah, baik ya kawan. Selanjutnya, tadi Ketua MUI Kecamatan Cicurug ini menyampaikan juga tentang kewajiban kita mencintai dan menghormati keluarga Nabi, termasuk kaum habaib dari Bani Alawi yang menyebar di Nusantara. Nah, berkaitan dengan ini, saudara, apa yang disampaikan oleh beliau bukan tanpa dasar. Dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam Al-Quranul Karim, Allah perintahkan nabinya, qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Shadaqallahul azim. Qul, katakan wahai nabi, katakan wahai rasul, katakan ya Muhammad, katakan kepada kau punya umat, apa yang mesti dikatakan saudara? Katakan kepada mereka, la as'alukum alaihi ajra. Aku tidak meminta upah apapun kepada kalian hai umatku atas segala jasaku. Jasa Nabi dalam menyebarkan Islam, jasa Nabi dalam membawa Al-Quran, jasa Nabi memperkenalkan kepada kita siapa itu Allah, apa itu Al-Quran, apa itu agama. Jadi Allah suruh Nabi, qul, katakan kepada kau punya umat, la as'alukum alaihi ajra. Aku tidak meminta upah apapun dari kalian hei umatku atas segala jasaku, illa, kecuali al-mawaddata fil qurba, kecuali al-mawaddah, cinta kasih, kasih sayang, fil qurba. Para ahli tafsir saudara menyatakan yang dimaksud fil qurba di sini adalah zawil qurba, ay zawi qarabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ahli tafsir menafsirkan bahwa Nabi diperintahkan oleh Allah sampaikan kepada umatnya, hei umatku, aku tidak meminta upah apapun atas segala jasaku kecuali cinta kasih terhadap keluargaku. Siapa itu keluarga Nabi, saudara? Ya, di sana saudara terjadi beberapa perdebatan di antara ulama, tapi yang muktamad menurut ahlus sunnah wal jamaah bahwa istri-istri Nabi termasuk ahlul bait Nabi, walaupun bukan qarabah, saudara. Begitu juga Bani Hashim. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i termasuk Bani Muttalib. Nah, kalau cerita Bani Hashim, seluruh keturunan Nabi sampai hari ini mereka adalah Bani Hashim, dan mereka termasuk qarabah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Jadi yang nyuruh cinta keluarga Nabi siapa? Jawab yang kompak, yang nyuruh kita cinta keluarga Nabi siapa? Siapa? Perintah Allah wajib gak dilaksanakan? Wajib tidak? Jadi nggak betul, saudara. Kalau sekarang ada kelompok mengatakan Habib itu ngemis-ngemis cinta kasih. Habib itu mendoktrin umat untuk cinta
mereka mau ngambil keuntungan. Hei, pustaka yang memerintahkan cinta kepada keluarga Nabi bukan Habib, bukan Ba'alwi, bukan manusia, tapi yang memerintahkannya adalah Allah. Kalau kau ikuti, berarti kau patuh kepada Allah. Kalau kau tidak ikuti, berarti kau ingkar kepada Allah. Itu dulu kita garis bawahi, saudara. Jangan diputar-putar, jangan. Nggak ada tuh doktrin ajaran Habib disuruh ngemis-ngemis cinta, nggak ada ya, nggak ada. Nah kemudian, saudara, Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan beberapa imam hadis lainnya, saudara. Nabi katakan, taraktu fikumut tsaqalain, aku tinggalkan kepada kamu sekalian dua pusaka yang teramat berat dan penting. Pertama, kitabullah. Pertama adalah kitabullah, Al-Quran, termasuk as-sunnah yang menjadi penjelasnya, saudara. Yang kedua kata Nabi, wa itrati ahli baiti. Itrah itu keturunan, saudara. Dan keturunanku ahli baiti, mereka adalah ahlul baitku. Ini sabda siapa? Jawab semua, sabda siapa? Sabda siapa? Wajib tidak taat kepada Nabi, wajib tidak tunduk kepada Nabi. Takbir, sallu ala Nabi. Nah jadi saudara, mencintai, menghormati keluarga Nabi, baik yang sudah kembali kepada Allah maupun yang masih ada di tengah-tengah kita, adalah kewajiban agama dengan dalil Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, sahabat Nabi tercinta, mertua Nabi, saudara, khalifah pertamanya umat Islam, Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, di dalam hadis sahih, saudara, silakan kita buka kitab Sahih Bukhari, saudara, atau dalam Sahih Muslim, saudara. Apa dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Urqubu Muhammadan fi ahli baiti. Jagalah oleh kamu sekalian kehormatan nabimu Muhammad fi ahli baiti, dengan kau jaga kehormatan keluarganya. Makanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu cintanya kepada keluarga Nabi luar biasa. Pernah sekali waktu Sayyidina Abu Bakar Siddiq berselisih paham dengan Sayyidatuna Fatimah. Berselisih paham soal pendapat biasa. Sayyidah Fatimah keluar ucapan, saudara, ya sudahlah, ya Abu Bakrin, kalau begitu sudahlah, kamu nggak usah kemari lagi. Biasa perempuan kalau ngambek begitu, Bu, ya, Bu. Tapi apa jawab Abu Bakar Siddiq? Wallahi, walaupun kau larang aku datang, demi cintaku kepada Rasulullah, aku tetap akan datang dan menyambung silaturahimku kepadamu. Subhanallah, Pak. Kalau kita zaman sekarang ada perempuan bilang sama kita, lu jangan datang lagi kemari, kita nggak mau datang lagi. Betul? Sayyidina Abu Bakar digituin sama Siti Fatimah, udah ente jangan datang lagi daripada kita berdebat melulu. Kata Abu Bakar, nggak bisa. Apapun yang terjadi, aku nggak mau jauh dari keluarga Nabi. Aku tetap akan melayani keluarga Nabi. Sallu ala Nabi. Saya mau tanya, Sayyidina Abu Bakar Siddiq mulia tidak? Mulia tidak? Contoh tidak? Nah jadi sekali lagi, soal cinta kepada keluarga Nabi
Itu kewajiban agama. Itulah sebabnya. Baru masuk yang berikut. Gara-gara cinta keluarga Nabi, kewajiban agama, para ulama secara bersama-sama menjaga nasab keluarga Nabi, saudara. Kenapa mereka jaga? Oh, mencintai keluarga Nabi ini wajib. Berarti aku harus tahu mana yang keluarga Nabi, mana tuh cucu Nabi. Sebabnya para ulama berlomba-lomba mencatat anak cucu Nabi, saudara. Di mana-mana, baik dulu waktu masih di Madinah, di Mekah, di Yaman, di Mesir, sampai begitu yang hijrah ke Maroko, ke Maghrib, yang hijrah ke Indonesia, semua ulama, baik yang Habibnya maupun yang bukan Habibnya, rame-rame menjaga nasab keluarga Nabi kita Muhammad. Untuk apa? Bukan untuk sombong, bukan, saudara, bukan untuk kastaisasi, mengkastakan masyarakat, bukan. Tapi untuk apa? Untuk menjaga ketentuan hukum syariat yang berkaitan dengan keluarga Nabi, saudara. Satu, umat Islam wajib cinta keluarga Nabi. Betul? Betul? Makanya nasab keluarga Nabi mesti dijaga supaya umat Islam tahu mana sih keluarga Nabi. Bagus tidak? Yang kedua, saudara, ada hukum yang berkaitan dengan keluarga Nabi. Di dalam mazhab Abu Hanifah, Maliki, saudara, di dalam mazhab Abu Hanifah, Syafi'i dan Hambali, saudara, ada ketentuan kafaah fin nikah. Ya, kalau mazhab Imam Malik, la kafaah illa fid din, saudara. Tapi dalam mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, nasab merupakan salah satu ukuran daripada kafaah. Ini urusan, saudara, syariat, syariat pernikahan. Nah, kalau bicara kafaah dalam nasab, maka otomatis nasab Nabi yang mulia dan keturunannya harus dijaga. Yang ketiga, saudara, ada lagi ketentuan syariat. Keturunan Nabi nggak boleh makan zakat, saudara. Nggak boleh. Zakat wajib, haram. Nah, kalau kita nggak tahu keluarga Nabi, yang punya diri nggak tahu dia keluarga Nabi, terus main makan zakat aja, sudah kan jadi dosa. Maka itulah kenapa nasab keluarga Nabi mesti dijaga, supaya keluarga Nabi nggak makan zakat, dan supaya yang bukan keluarga Nabi jangan kasih keluarga Nabi zakat. Kalau keluarga Nabi dikasih sedekah masih boleh, dikasih hadiah masih boleh, tapi dikasih zakat yang wajib haram. Kira-kira jelas tidak? Nah, kalau nasab nggak dijaga, nanti yang nasab keluarga Nabi nggak tahu kalau dirinya nggak boleh makan zakat. Nanti orang-orang muhibbin yang cinta keluarga Nabi, dia bayar zakat ke keluarga Nabi, padahal nggak boleh, saudara. Kira-kira jelas tidak? Yang keempat, saudara, ada aturan dalam fikih perang dalam Islam tentang ghanimah dan fai bangsa, bahwa humusul humus untuk keluarga Nabi. Dulu zaman Nabi dijalankan, kalau ada ghanimah, ada fai, 1/25-nya, saudara, itu diberikan untuk keluarga Nabi. Mau perempuan, mau laki, mau tua, mau muda, mau yang ikut perang, tak ikut perang, mereka dapat bagian dari situ, saudara. Di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq dijalankan, di zaman Sayyidina Umar dijalankan, di zaman Sayyidina Utsman dijalankan, di zaman Ali ibn Abi Thalib dijalankan. Bahkan
di zaman Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, humus masih dijalankan sudah. 1/25 dari pampasan perang itu haknya keluarga Nabi, saudara. Nah, bagaimana syariat ini bisa kita jalankan kalau kita nggak tahu mana yang keluarga Nabi? Siapa aja tuh yang keluarga Nabi? Makanya mesti dijaga. Cara jaganya, catat nasab mereka. Kira-kira jelas tidak? Nah, kalau saya mau teruskan masih banyak, saudara. Cerita kalau kita bicara tata negara Islam, surutul khalifah, salah satunya Quraisy, saudara. Dan keluarga Nabi, turunan Nabi mereka Quraisy. Nah, saya nggak mau panjang lebar lagi. Artinya terjawab. Kenapa ulama menjaga nasab Nabi dan keturunannya, keluarga Nabi? Karena ada bagian hukum Islam yang berkaitan dengan mereka. Kalau ini nggak dijaga, hukum ini bisa hilang, nggak bisa diamalkan, saudara. Jadi pencatatan nasab keluarga Nabi bukan untuk sombong, haram. Orang sombong sebagai habaib, saudara, haram, nggak boleh. Kira-kira jelas tidak? Ada lagi, kalau saya mau tambahkan satu, saudara. Kenapa nasab keluarga Nabi harus dijaga? Sebab sebagian besar ulama Ahlus Sunnah berfatwa, saudara, berkaitan dengan surat Ahzab yang Allah tegur para istri Nabi. Istri Nabi diingatkan nama Allah dalam Al-Quran. Jangan coba-coba buat maksiat. Kalau mereka berbuat maksiat, dosanya double. Kalau mereka berbuat baik, pahalanya juga double. Ini ayat buat istri Nabi. Tapi penutup ayatnya cerita soal Ahlul Bait. Innama yuridullahu liyuthiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirukum tathira. Sebelum ayat ini, itu ayat-ayat tentang istri Nabi, saudara. Sehingga para ulama mengatakan kalau istri Nabi saja yang nggak punya hubungan darah, berbuat baik pahalanya double, berbuat jahat dosanya double, lalu bagaimana anaknya Nabi, cucunya Nabi yang punya hubungan darah dengan Nabi? Makanya habaib perlu tahu nasabnya. Nah, kalau dia udah tahu, hati-hati, ente berbuat dosa, dosa ente double dibandingkan yang bukan habaib. Yang bukan habaib berbuat dosa, dosanya satu. Yang habaib berbuat dosa, dosanya double, dua, saudara. Kenapa? Satu, untuk dosa maksiat yang dilakukan. Dua, untuk dosa dia sudah bikin malu keluarga Nabi. Kira-kira jelas gak? Paham semua? Jadi nggak benar ada ngomong jadi habib enaknya mabok boleh. Siapa yang bilang sudah? Jadi habib enaknya maksiat boleh? Nggak ada ajaran di habaib begitu, saudara. Tahu-tahu ada artis dangdut serba fitnah. Kacau, kacau, kacau. Kacau tidak? Ngomong di TV demi Allah, pakai sumpah. Demi Allah, apa dia bilang? Bahwa doktrin Ba'alwi sesat. Karena ada doktrin bahwa Ba'alwi kalau bikin maksiat boleh, nggak dosa. Dusta kau, bohong. Kalau ada oknum-oknum Ba'alwi yang berbuat maksiat, bukan berarti semua habaib jelek, saudara. Betul, betul. Saya mau tanya, kalau ada orang Sukabumi jadi pencuri, apa berarti semua orang Sukabumi itu pencuri? Sukabumi, saudara, punya tata krama, punya etika, punya ajaran, baik agama maupun adat. Pencurian itu sifat jelek, saudara. Betul? Begitu juga kalau ada orang Jawa, saudara, terus dia berjudi, apa boleh kita bilang semua orang Jawa itu penjudi?
Ayo jawab yang kompak, boleh tidak? Boleh tidak? Habib itu bukan malaikat. Mereka manusia seperti kita sudah. Mereka punya hawa nafsu. Kalau dari kecil mereka dididik dengan baik, diisi dengan ilmu, jadi orang alim, jadi orang takwa, kedudukannya sangat mulia, saudara. Tapi ada juga Habib yang dari kecil nggak dididik, saudara, nggak tahu agama, begitu besar dia berjudi, dia berzina, dia buat maksiat. Kalau itu terjadi kepada oknum-oknum ba'alwi, bukan berarti semua habaib jelek, betul? Betul. Saya mau tanya, habaib yang bagus banyak tidak? Yang soleh banyak tidak? Yang jadi ulama banyak tidak? Yang jadi wali banyak tidak? Takbir. Sallu ala nabi. Makanya saya kaget, ada artis dangdut tahu-tahu jadi ahli nasab. Nggak paham bagaimana ceritanya. Lu ngaji di mana? Di kolong gendang. Lu ketawa lu jelek banget lu. Sallu ala nabi. Udah lanjut. Suaranya udah habis. Udah lanjut. Wah, lu kok jawabnya telat lu sendiri? Orang jawab yang bareng. Baik, saudara. Udah gitu nih artis dangdut jadi mufti. Dia bilang apa? Mufti membatalkan nasab ba'alwi. Wah, luar biasa. Ente nggak ngerti nasab, jangan bicara nasab. Lu cari senar gitar lu yang hilang. Betul, betul. Tapi kesian juga, udah tua. Kita doain biar dapat hidayah. Jangan sampai dia su'ul khatimah. Na'udzubillah min. Saya heran kenapa ini orang berubah. Ternyata begurunya ame Imad bin Sarman. Lu tahu Imad gak? Tahu gak? Kenal? Kenal di mana lo? Lu kalau semuanya kenal gue curiga murid Imad kali lo. Lanjut. Imad bin Sarman mau protes nasab ba'alwi, nasab dirinya aja nggak jelas. Loh, saya bisa buktikan, saudara. Dia ngomong kemana-mana namanya Imad bin Utsman. Terakhir dia bikin postingan, dia bilang Imad bin Sarmana. Terakhir kita dapat dokumen saat dia sekolah SMP. Di dokumennya saudara tertulis nama bapaknya Haji Sam'un. Ini yang benar yang mana? Yang benar yang mana? Imad bin Sarman, Imad bin Sarmana, Imad bin Utsman, Imad bin Sam'un, yang mana, Mat? Kacau tidak? Kacau tidak? Nasab dirinya nggak jelas, mengurusin nasab ba'alwi. Unyil. Udah pusing dah, pusing udah. Orang lagi enak-enak ceramah soal hadis Quran, ingat Imad, nak lagi sudah. Kacau tidak? Ada lagi, saudara. Orang ngaku dari BRIN sebagai ahli pakar nasab, ahli pakar DNA nasab. Hebat itu ilmunya tuh. Kita selidiki namanya, berkasnya, sekolahnya di mana, gelarnya. Ternyata ahli pakar ikan nila. Kacau, kacau. Orang Sukabumi tahu ikan nila. Sadayana nyaho ikan nila. Terang terang. Tahu ikan nila. Dia bilang ahli DNA nasab ba'alwi. Pakar ikan nila, ahli DNA cupang. Takbir. Takbir. Saya lagi bingung lagi nih, kenapa begini nih?
artis jadi gila gara-gara si Imat yang edan. Cuman saya penasaran, saya masih husnudzon. Kenapa kok ada seorang yang dianggap kiai bisa edan begini? Saya selidiki lagi sudah. Begitu selidiki, saya lihat siapa sih guru-gurunya. Ternyata guru besarnya saudara yang bisa ngomong sama semut. Yang bisa ngomong sama semut, yang bisa ngomong sama jin, yang bisa ngomong sama malaikat. Makoli lakoni. Kacau tidak? Kacau tidak? Nah, saya ngomong nih makoli lakoni. Lu ngerti gak? Ngerti gak? Sama. Astagfirullahaladzim. Kacau tidak? Kacau tidak? Ya pantas aja gurunya gelo, muridnya gila. Astagfirullah. Udah gitu ada aja lagi pengikutnya saudara. Itulah Indonesia. Di Indonesia nih orang sesat apapun ada aja pengikutnya. Dulu nih saya cerita dulu saudara. Ada perempuan namanya Lia Eden. Dia ngaku saudara sebagai malaikat Jibril. Ada aja yang ngikut. Yang ngikut ada dokter, ada insinyur. Gelo saudara. Kebetulan saya dulu di penjara di Polda Metro Jaya. Dulu deh. Itu ceritanya 20 tahun yang lalu saudara. Begitu saya lagi terima tamu, dari bagian wanita keluar perempuan bawa apa namanya ember sama gayung mau ke toilet. Yang jenguk saya nanya, Beb, itu siapa Beb? Ada perempuan di penjara. Saya bilang yang mana itu? Oh itu Jibril mau ke toilet. Masa malaikat mau ke toilet? Kacau tidak? Kacau tidak? Yang namanya toilet malaikat gak masuk. Betul? Betul? Kita kalau di toilet malaikat tuh nyatetnya dari luar toilet saudara. Ini ngaku Jibril ke toilet bawa ember lagi. Kacau tidak? Kacau tidak? Ada lagi yang ngaku nabi saudara. Ada di Garut ngaku nabi saudara. Punya banyak pengikut saudara. Ada aja yang ngikutin. Terakhir di Cirebon ada ngaku Tuhan. Ditangkap sama Kapolres. Saudara di Cirebon nih. Begitu ditangkap sama Kapolres. Kenapa kamu ini mengaku sebagai Tuhan? Apa dijawab? Ya habis yang ngaku nabi udah kebanyakan Pak. Kacau tidak? Kacau tidak? Jadi ini negeri saudara yang ngaku malaikat, yang ngaku nabi, saudara, yang ngaku sebagai Tuhan. Ini semua sesat, ada aja pengikutnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau sekarang Habib, tapi yang ikut imat banyak, nggak usah kaget, yang ikut setan aja banyak. Betul, betul, betul. Masya Allah, udah lanjut nih. Ini udah gigi 2 nih. Dikit lagi masuk gigi 3. Masya Allah, makanya saya senang melihat istiqomahnya pondok pesantren An-Nizamiyah. Saya senang melihat istiqomahnya ketua MUI Cik Curug saudara. Enggak tergoda. Tadi kalimat yang luar biasa dikeluarkan. Walaupun sejuta manusia mengajak untuk benci Ahlul Bait, kami warga Cicurug tetap cinta kepada keluarga Nabi. Betul? Takbir. Angkat tangan semua. Takbir. Takbir. Sallu ala Nabi. Allahumma shalli wa sallim. Saudara, kita ini sekarang lagi banyak PR. Ada judi online merajalela, betul? Betul. Ada pinjaman online juga merajalela, betul? Ada narkoba merajalela, betul? Ada korupsi merajalela, betul? Kita lagi sibuk saudara, jaga umat, satukan umat, lawan maksiat, lawan narkoba, lawan kejahatan. Si Imat ngobok-ngobok nasab,
unyil. Astagfirullahaladzim, saudara. Jadi, saudara, langkah Imat dan kawan-kawan geng nasab sudah kelewatan. Kalau mereka nggak ngakuin Mbak Alwi sebagai ahlul bait, nggak apa-apa sudah. Percaya nggak percaya urusan masing-masing, betul? Tapi jangan sebar fitnah. Semua Mbak Alwi dibilang Yahudikan. Semua Mbak Alwi dibilang nasabnya palsu. Dia bilang Imam Ubaidillah itu bukan anak Imam Ahmad bin Isa al-Muhajir. Hati-hati Pak, hati-hati Bu. Bahwa Wali Songo, penyebar Islam di Indonesia, itu mereka berasal dari keluarga marga Asmat Khan. Atau kalau bahasa Indonesianya Asmat Khan. Asmat Khan itu saudara termasuk dari klan Ba'alwi. Asmat Khan itu saudara cucu dari Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Artinya kalau Ba'alwi dibilang palsu, berarti Wali Songo juga palsu. Kurang ajar. Jadi yang mereka serang bukan habaib aja saudara. Semua Wali Songo dan keturunannya mereka serang nasabnya saudara. Hati-hati Pak Bu ya. Nyerang nasab itu haram. Dalam hadis Sahih Muslim, Nabi mengatakan ada dua perkara yang bisa orang bikin kufrun billah. Salah satunya adalah at-ta'nu fil ansab, menyerang nasab, nggak boleh saudara. Dan saya mau tambahkan sedikit. Yang punya nasab bukan bangsa Arab saja. Di luar bangsa Arab juga ada suku bangsa yang jaga nasab. Yang punya nasab bukan Ba'alwi saja saudara. Hampir semua bangsa Arab mereka punya nasab saudara. Karena dulu orang-orang Arab jahiliyah itu yatafakharuna bil ansab. Mereka tuh berbangga-bangga dengan nasab mereka, sampai anak-anak mereka diwajibkan menghafalkan nasab saudara. Sampai hari ini di tengah bangsa Arab, anak-anak kecil Arab kalau ditanya siapa namanya, dia akan sebutkan saya bin Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan, bisa sampai kakek ke-17 atau kakek ke-20 saudara. Di Indonesia pun ada suku-suku yang jaga nasab saudara. Satu, keluarga kerajaan, kesultanan saudara, kesepuhan, semua sejak ratusan tahun sampai hari ini mereka mencatat nasab mereka saudara. Anda kalau datang ke Sultanan Banten saudara, Sultan Banten yang pertama siapa? Bapaknya siapa, kakeknya siapa, anaknya, mantunya, cucunya, semua tercatat dengan rapi saudara. Kenapa dicatat? Supaya yang bukan keturunan mereka jangan seenak-enaknya meraku keturunan mereka saudara. Yang kedua, kita lihat di Sumatera Utara saudara, suku Batak atau suku Mandailing saudara. Mereka menjaga nasab dari raja-raja zaman dulu mereka saudara. Ada yang keturunannya marganya bernama Nasution, ada yang Lubis, ada yang Siahaan, ada yang Sianipar, ada yang Ginting, ada yang Batubara, dan seterusnya. Jangan coba-coba Anda colek nasab mereka saudara. Kalau mereka seorang Nasution, kemudian tahu-tahu diubah, Anda bukan Nasution, Anda Ginting, marah mereka saudara. Kenapa? Karena mereka menjaga nasab. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana cara mengesahkan nasab yang sudah jauh saudara? Kalau nasab yang masih dekat itu gampang saudara. Al-walad lil firash. Ada perkawinan, ada suami istri, istrinya hamil, melahirkan, nyata itu anaknya. Selesai saudara. Atau dengan kesaksian dua orang adil, kalau mereka memang berumah tangga, nikah secara sah. Itu kalau yang dekat. Tapi kalau yang jauh, sudah 1000 tahun, sudah 1500 tahun, ulama ahlus sunnah sepakat kalau nasab itu sudah jauh, betul tidaknya suatu nasab itu yang menentukan adalah bisyuhrah wal istifadah. Kalau dia sudah syuhrah, masyhur, populer,
diakui oleh ulama dari generasi ke generasi, maka wajib untuk kita akui keabsahan nasabnya. Simpel, aku senang gak pusing saudara. Suhra wal istifadah selesai. Dan uniknya nasab ba'alwi saudara, uniknya nasab ba'alwi bukan hanya thabitun bisuhra wal istifadah, bukan hanya ditetapkan lewat suhra dan istifadah, tapi ini yang dikatakan oleh Syekh Ali Jum'ah hafizahullah ta'ala sebulan yang lalu ada ya, atau 2 bulan, 2 bulan yang lalu Syekh Ali Jum'ah di majelisnya lagi ngajar di Jami'ul Azhar saudara, ditanya sama satu mahasiswa dari Indonesia, ya Syekh, ma'rujuka fi nasabi ba'alwi, apa kau punya pendapat tentang nasab ba'alwi? Singkat dia jawab, anna nasab ba'alwi thabitun bil ijma'. Beliau jawab bahwa nasab ba'alwi itu ditetapkan dengan ijma' ulama. Jadi kalau udah dengan ijma' saudara, ahlus sunnah wal jamaah ada 4 sumber yang disepakati. Pertama Al-Quran, kedua As-Sunnah, ketiga Al-Ijma', keempat Al-Qiyas. Jadi kalau sekarang ada yang mengorek-ngorek nasab ba'alwi, dia mengorek-ngorek ijma' saudara, siapa dia? Udah gitu imat sombongnya saudara, angkuh. Apa dia bilang? Setelah ditunjukkan kepada dia, ini ada 150 ulama nasab sedunia mengakui ba'alwi itu keturunan Nabi. Ini fatwa ulama-ulama dunia mengakui keabsahan nasab ba'alwi sebagai zuriyah Nabi. Apa kata imat saudara? Ada rekamannya, ada videonya. Dia katakan, walaupun ulama sedunia menyatakan nasab ba'alwi itu nyambung, saya tetap tidak mengakui. Ini namanya apa? Ini namanya apa? Sombong saudara. Enggak ada ulama begitu. Al-Imam Asy-Syafi'i saudara pernah mengatakan, kalau aku berdebat dengan seseorang, aku tidak berharap aku menang, tapi aku berharap lawan bicaraku bisa meyakinkan aku dengan pendapatnya. Subhanallah. Dan di kesempatan yang lain, Imam Syafi'i mengatakan, ra'yi shawabun yahtamilul khata' wa ra'yu ghairi khata'un yahtamilus shawab. Pendapatku benar, tapi ada kemungkinan salah juga. Pendapat selainku salah, tapi ada kemungkinan juga benar. Saya tanya Imam Syafi'i, tawadu tidak? Tawadu tidak? Jawab semua Imam Syafi'i tawadu. Imam Syafi'i rendah hati. Betul. Takbir. Itu imam yang ilmunya udah luar biasa. Nggak ada zaman ini yang menandinginya saudara. Tahu-tahu imat. Walaupun ulama sedunia sudah mengakui, aku tetap tidak mengakui. Kadal kebon.